Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami berkesempatan untuk bersama-sama mengadakan kajian awal tahun 2024 bersama Ustadz Septian Hidayat SE Konsultan Manajemen dan Penulis. Kajian awal tahun 2024 bertema meneladani kepemimpinan dan manajemen Nabi Muhammad SAW. Kajian dari buku The Super Leader, Super Manager karya Profesor Dr. Haji Muhammad Safi Antonio, bertempat di Masjid Syuhada Tanah Grogol pada maghrib sampai isya pada hari ini 1 Januari 2024. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini di tanggal 1 Januari kita bersama-sama untuk mengikuti kajian awal tahun insyaallah. Salah satu fadilah dari majelis ini adalah salah satunya dosa-dosa kita yang lampau akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kehadiran kita hari ini, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ini pasti dari kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita patut bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita patut berbangga kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dari kerja-kerja dakwah beliau, hari ini kita bisa mendapatkan nikmat Islam. Semoga keislaman ini sampai turun-menurun kepada anak cucu kita hingga yaumil akhir, insyaallah. Penuh rasa syukur saya, dan saya ingin berterima kasih dan mendoakan kepada pengurus Masjid Syuhada yang menerima dakwah kami. Semoga pengurus-pengurus selalu dalam iman yang maksimal, insya Allah. Yang kedua, berterima kasih juga kepada organisasi dan kepengurusan One Day One Juice dari Kabupaten Pasir. Semoga dari gerakan-gerakan anak muda ini yang menghalau kabupaten kita tercinta ini dari musibah. Karena anak-anak mudanya rajin mengaji insyaallah. Dan saya menitip pesan kepada teman-teman di organisasi. Salah satu cobaan organisasi itu adalah berpecah belah. Itu adalah caranya syaitan dan iblis agar kita mengurangi ikhtiar kita. Ya, semoga teman-teman di organisasi dakwah, organisasi keislaman ini Allah satukan hatinya sampai yaumil akhir nanti. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Septian Hidayat. Saya memperkenalkan diri sebagai dai dari Kota Makassar karena memang saya belajar sekarang masih mahasiswa pasca sarjana di Makassar. Dan saya berkeluarga dengan orang Makassar, tapi saya asli dan lahir di Long Ikis, Pak. Long Ikis. Ya, alhamdulillah pulang sekaligus ketemu orang tua, dan insya Allah tanggal 5 Januari saya kembali lagi ke Makassar. Alhamdulillah Pak, di Makassar kami sudah menuntaskan bedah buku dari Profesor Muhammad Safi Antonio, Super Leader, Super Manager ini Pak. Di sini ada 12 bab. Jadi alhamdulillah ada sebuah masjid namanya Masjid Berkah Subuh di Makassar Pak. Setiap subuh kami mengkaji buku ini Pak. Kalau bapak-bapak semua sekarang memegang modul ya, lembaran kertas yang dibagikan, ini adalah
ikhtiar kami Pak, bagaimana caranya pembelajaran di masjid itu tidak hanya pembelajaran sekedar belajar. Saya berharap masjid itu menjadi pusat-pusat pendidikan dan pusat-pusat peradaban sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendidik para sahabat yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dididik pada saat di masjid di Madinah, tetapi setelah Islam mencapai puncak kejayaan, banyak negara-negara yang dibebaskan. Yang menjadi pejabatnya siapa? Yang menjadi pejabatnya adalah hasil didikan Rasulullah di Masjid Nabawi. Jadi saya berharap mudah-mudahan Masjid Syuhada ini nanti melahirkan pendidikan-pendidikan yang berkualitas agar siapapun yang menjadi jamaah di sini nanti sudah siap sebagai seorang pemimpin. Nah, insya Allah. Kalau hari ini kita bahas bab 1 dulu, boleh ya Pak ya? Insya Allah. Nanti kalau saya panjang umur, Bapak meridhoi dan Bapak mengizinkan, nanti saya datang kembali, kita bahas bab kedua. Boleh Pak? Tapi tahun depan mungkin Pak. Alhamdulillah, izin Pak, kita mau membahas buku namanya The Muhammad Super Leader Super Manager yang ditulis oleh Profesor Muhammad Syafi'i Antonio. Beliau adalah pakar keuangan Pak. Kalau Bapak punya akun di Bank BSI, penulis ini salah satu yang merancang sistem perbankan syariah Indonesia itu Pak. Jadi beliau seorang profesor, memiliki kampus namanya Tazkiyah di Bandung, ada Bogor, dan ini yang mau kita bahas Pak. Alhamdulillah saya sudah diijazah Pak melalui secara online ya, melalui penulis ini untuk membawakan kajian-kajian dari buku ini. Semoga penulis mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk memahami apa yang beliau tulis. Insya Allah. Saya mulai dengan sebuah hadis Pak. Ada sebuah hadis Al-Bukhari nomor 6632. Suatu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu digandeng tangannya oleh Rasulullah Pak. Digandeng tangannya, berjalan-jalan Umar digandeng tangannya oleh Rasulullah. Kemudian Umar menyampaikan rasa cintanya, wahai Rasulullah, engkaulah di dunia ini yang paling kucintai kecuali diriku sendiri. Jadi Umar waktu digandeng Rasulullah, beliau menyatakan cintanya, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling kucintai di dunia kecuali diriku. Artinya Umar lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah. Rasulullah membenarkan atau mengkoreksi. Tidak, katanya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna iman seseorang kecuali yang paling dicintainya adalah Rasulullah. Karena Umar diajari oleh Rasulullah seperti itu, Umar tanpa berpikir panjang menyampaikan, wahai Rasulullah, detik ini juga yang paling kucintai di muka bumi ini adalah engkau ya Rasulullah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa kalau ada kecintaan kita, kesukaan kita pada seseorang, jangan lampiaskan pada idola-idola yang kita lihat sekarang. Jadi yang pertama harus kita cintai siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang layak kita cintai, harusnya adalah Rasulullah. Setelah itu siapa Pak? Baru kedua orang tua kita. Setelah itu baru anak dan seterusnya. Jadi hari ini kita mau belajar bagaimana Rasulullah ini dilihat dari sudut pandang kepemimpinan dan manajemen, leadership and management. Ya, jadi kita mau belajar Pak. Alhamdulillah saya yakin Bapak mungkin mendapat kajian Muhammad itu dari sudut pandang kenabiannya dan seterusnya. Tapi saya ingin memberikan warna baru Pak, bahwa Rasulullah ini seorang nabi yang bisa diikuti secara leadership and management. Nah, kita mau belajar hal itu. Mudah-mudahan dari kajian kita ini menambah cinta kita kepada Rasulullah sehingga kita ada ordal Pak.
Kan sekarang itu banyak yang bilang susah dapat pekerjaan kalau tidak ada ordal, orang dalam. Betul? Saya ingin menyampaikan, kita juga punya ordal nanti di Yaumul Mahsyar. Kita punya ordal di Yaumil Akhir. Siapa ordal kita? Rasulullah. Makanya Pak, kalau bisa harus cinta, harus kenal. Kalau bisa berbalas cinta Bapak oleh Rasulullah, sehingga nanti kita tenang akhiratnya Pak. Kita ini terlalu sering bagaimana mikirin hidup enak, tapi bagaimana tidak berpikir matinya enak Pak. Alhamdulillah Pak, 2023 ini saya punya 2 sahabat meninggal Pak, tiba-tiba. Hati-hati Pak. Banyak orang yang merancang kehidupannya luar biasa. Bahkan ada satu asisten saya yang dekat sekali, dia mau menikah tahun ini Pak, tiba-tiba meninggal. Hati-hati Pak, dalam kehidupan ini kita merencanakan hidup enak, tapi lupa merencanakan mati dalam keadaan enak. Salah satu supaya matinya enak, cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kajian kita hari ini, pembahasan kita hari ini, siapapun yang terlibat dalam kajian ini menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah, insya Allah. Alhamdulillah, kita bahas bab pertama Pak. Hari ini dalam target pembelajaran ini kita ingin mempelajari kepemimpinan dan manajemen dari teladan yang terbaik. Sebelum kita mulai, kita baca dulu dalil utama pembelajaran kita hari ini. Ya, ada di modul Bapak Ibu semua. Dari surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsir. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia paling banyak menyebut Allah. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah living model hidup, keteladanan yang patut kita contoh. Jadi Pak, kalau di sekolah itu cara pembelajaran yang paling cepat itu kan nyontek Pak. Kalau di sekolah boleh atau tidak nyontek Pak? Nah, dalam kehidupan ternyata itu mudah juga mencontek. Nah, Allah Subhanahu wa taala di sini ingin menyampaikan kalau ada orang yang harus kita contoh, yang menjadi suri tauladan, pasti itu Rasulullah. Dalam hidup ini Pak, kadang-kadang kalau kita sebagai karyawan atau sebagai pegawai, mungkin bos kita bilang, ini nah karyawan ulun, pegawai ulun yang paling bagus. Itu bangga nggak Pak? Bangga ya, apalagi bos kita, pimpinan kita tertinggi. Nah, betapa bangganya dan bahagianya kita Pak, bahwa Nabi Muhammad ini yang bilang baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perusahaan itu Pak, ada namanya corporate culture, budaya perusahaan. Budaya perusahaan, dalam perusahaan itu diharapkan setiap karyawan itu ikut koridor dari prinsip-prinsip itu. Ada budaya perusahaan BUMN Pak. Siapa tahu ada yang sering ke Pegadaian di sini. Itu biasa di BUMN itu ditulis corporate culture-nya akhlak. Betul Pak? A-nya apa Pak? Setiap orang yang kerja di BUMN, A-nya akhlak, A-nya harus amanah, K-nya kolaboratif, hanya harmonis, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya di perusahaan pun mau dibentuk budayanya yang baik. Nah, apa budaya terbaik bagi umat Islam? Yaitu mencontoh kepada Rasulullah. Rasulullah sudah ditetapkan, sudah dideklarasikan, sudah dilantik. Kepribadian Rasulullah ini sebagai kepribadian utama yang harus kita ikuti. Nah, kita mau belajar. Ada jamaah saya yang di Makassar Pak, beliau bertanya, Ustadz,
kami itu tahunya kisah Rasulullah itu beliau lahir di tahun gajah, kemudian usia 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi. Setelah itu baru kisah-kisah selanjutnya. Artinya mulai dari usia 0 sampai 40 tahun kita kehilangan kisah-kisah Rasulullah. Nah, ini wajar karena memang secara fikih, secara keilmuan yang boleh dijadikan hukum dalam kehidupan kita, dalam syariat kita itu adalah ketika Rasulullah diangkat sebagai nabi. Tetapi penulis menggali bagaimana Rasulullah ketika anak-anak, bagaimana Rasulullah ketika remaja, bagaimana Rasulullah ketika menikah, bagaimana cara memilih istri. Ada murid saya, Pak, di Makassar bertanya, Pak, bagaimana pendapatnya kalau saya menikahi janda? Saya bilang, setahu saya Rasulullah juga seperti itu. Tapi kita berikan pandangan-pandangan, Pak. Bagaimana Rasulullah di usia 37 tahun menjadi seorang konglomerat, orang yang paling kaya di Mekah. Nah, ini kita ingin pelajari. Pertanyaannya, kenapa kita harus meneladani Rasulullah ketika masih kecil? Karena Rasulullah ini adalah manusia yang terjaga kehidupannya, Pak. Ulama bilang maksum. Salah satu contohnya, suatu saat Rasulullah ketika masih kecil, usia-usia anak-anak seperti adik-adik kita ini, anak-anak itu dia bilang, anak-anak yang lain bilang, Muhammad, nanti malam ada semacam orkes keliling, Pak. Di Mekah dulu juga ada, Pak. Ada orkes keliling yang keliling-keliling. Ayo kita nonton. Kata Muhammad, ayo kita nonton. Ketika Nabi Muhammad di rumah dan mau pergi, nah ini perbedaan pendapat. Ada yang menyampaikan Muhammad kecil ini ditidurkan, ada literasi yang lain menyampaikan ditepok telinganya sama malaikat, Pak. Ditidurkan mulai dari malam sampai pagi, tidak jadi nonton konser, Pak. Jadi yang tadi malam udah nonton konser, mudah-mudahan telinganya ditepok malaikat ini, Pak. Artinya masih kecil pun Nabi Muhammad terjaga oleh melihat hal-hal seperti itu. Nah, bahasa manajemennya bahwa kehidupan Rasulullah ini by design. Sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana menjadi manusia terbaik di muka bumi ini. Makanya kita mau belajar nih, bagaimana sih Rasulullah berbisnis, bagaimana sih Rasulullah dalam kepemimpinannya, kita mau belajar, Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Dalam buku ini di subbab yang A, ada di modul Bapak Ibu semua. Kehidupan kita sekarang sedang krisis keteladanan. Susah mencari contoh orang-orang yang bisa kita contoh dalam keteladanan, dalam bisnis, manajemen, dalam dakwah dan seterusnya. Penulis menuliskan, kita kehilangan sosok kepemimpinan yang lengkap. Korupsi dianggap biasa, sogok menyonggok dianggap upaya. Nah, ini ikhtiar. Akhlak dinomor duakan setelah kompetensi. Nah, ini Pak, keseharian kita. Mudah-mudahan bukan yang di masjid sekarang ini. Semoga Rasulullah meridhoi kita sebagai umatnya kelak di yaumil mahsyar. Jadi sekarang ini agak susah, Pak. Kita ingin meneladani kepemimpinan. Pemimpinnya bagus, tapi kadang-kadang sudah kaya raya, keluarganya kurang harmonis. Karena lebih suka curhat sama karyawan, pegawai, sekretaris daripada istrinya. Betul, Pak? Kenapa lah ulun lebih nyaman kisah sama teman kantor? Nah, kalau perjalanan dinas bahaya ini, Pak. Nah, jadi kadang-kadang cobaan-cobaan dalam jabatannya itu, Pak, ya, tidak jauh-jauh dari wanita, Pak, ya. Saya alhamdulillah, Pak, pernah memegang beberapa perusahaan. Ya memang godaan itu ada. Ya karyawan yang menggoda, Pak. Tapi ya itu tantangan kepemimpinan. Tantangan kepemimpinan. Nanti kita belajar, Pak, bagaimana caranya. Ada seorang pemimpin
sudah luar biasa jabatannya, tapi ternyata honor karyawannya, honor pegawainya diambil, Pak. Nah, ini. Jadi dalam kepemimpinan ini ada 3 sikap. Bapak Ibu, nanti saya doakan semua jadi pemimpin insyaallah, atau anak keturunan jadi pemimpin. Saya titip 3 hal. Kita nggak usah bicara jauh-jauh dulu, Pak, sebagai seorang pemimpin. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah, sebagai seorang pemimpin itu kita harus bisa mengendalikan 3 nafsu sedikitnya. Yang pertama itu adalah nafsu amarah. Jangan sampai kalau marah, kata-kata kita seperti mengabsen kebun binatang, Pak. Jadi hati-hati, Pak. Sebagai pemimpin, sebagai bos, pastilah karyawan kita ada yang kurang pintar, kurang ngerti, bertanya-tanya. Kalau dia pintar, dia jadi bos kita, Pak. Hati-hati, Pak, harus sabar. Siapapun yang jadi pemimpin harus tahan nafsu amarah. Hati-hati, Pak. Nanti Bapak googling ya, Pak ya, di YouTube ada podcast mantan dukun santet, Pak. Dukun santet yang sudah insyaf. Ditanya-tanya, Nyai, waktu dulu jadi dukun santet, siapa yang banyak order? Siapa yang pasiennya dari siapa saja? Disampaikan, Pak, yang banyak datang ke kami untuk diminta disantet adalah karyawan-karyawan yang sakit hati. Sakit hatinya kenapa? Karena dikata-katain sama bosnya. Dasar kami ini nah, ada kamu begawi. Nah, dimarahi, Pak. Keluar kata-kata mutiara tadi, Pak. Karyawan pegawai tidak bisa marah kembali, Pak, karena dia tahu, wah, kalau ulun marah ini dipecat ulun, masih banyak cicilan. Nah, kalau kurang iman dia cari dukun santet. Apa pesanannya sama dukun santet ini? Buat bos saya sakit sampai lumpuh sehingga banyak mengeluarkan uang dalam pengobatannya, nanti ketika sekarat meninggal. Itu pesanannya kepada dukun santet. Hati-hati, Pak. Hati-hati kalau jadi pimpinan. Kalau marah, kalau bisa jangan ketemu karyawan dulu. Kalau marah jangan ketemu karyawan. Lebih baik diusir dulu, lebih baik disuruh keluar dulu daripada marah di depan karyawan. Kalaupun harus marah, tidak boleh mencaci maki. Boleh marah tapi tidak boleh mencaci maki. Kalau saya sering, Pak, pukul meja kalau marahin karyawan, tapi tidak boleh mencaci maki supaya dia kaget. Kira-kira begitu, Pak ya. Jadi saya rasa kalau ada pemimpin masih suka mencaci maki, apalagi zaman sosial media sekarang, Pak ya, mudah sekali diviralkan. Hati-hati, Pak. Yang kedua adalah nafsu serakah, Pak. Ketika seorang pemimpin ada di puncak pemimpin, pasti ada sifat-sifat keserakahannya muncul. Lagi dalam politik, Pak. Hati-hati, Pak. Saya punya karyawan, Pak, doakan saya akhir tahun ini mau menikah. Oh, insya Allah saya doakan akhir tahun ini menikah. Nah, kalau di Makassar itu, Pak, kalau menikah biasanya kita nanya uang panai, Pak, karena lumayan uang jujuran kalau di sini, Pak ya. Bagaimana persiapan uang menikahnya? Saya bilang, oh iya, Pak, saya sekarang jadi sales mobil. Kalau akhir tahun biasanya jualan banyak mobil, ya kan, Pak? Gebiar mobil akhir tahun. Kenapa bisa jualan akhir tahunnya banyak? Karena biasanya pegawai dapat gaji 13. Betul, Pak ya? Ini sudah terima semua gaji 13 ini, Pak. Nah, biasanya dari penjualan itu dia ingin membeli, dari keuntungan itu, dari fee penjualan itu dia mau pakai untuk menikah. Singkat cerita, saya ketemu lagi di awal tahun sama karyawan saya itu. Loh, kok belum menikah? Iya, belum menikah, Pak. Kenapa enggak jadi menikah? Loh, iya, Pak, saya enggak jadi menikah. Loh, kok enggak jadi menikah? Saya bilang, uang bonus akhir tahun saya dibawa lari manajer saya. Bayangkan, Pak. Pemimpin kalau pegang uang sebelumnya, kalau pegang uang 10 juta mungkin amanah, Pak. Tapi kalau pegang 100 juta, tanda tanya. Kalau pegang 1 miliar, tanda tanya. Hati-hati, Pak.
Jadi pemimpin harus bisa mengendalikan nafsu amarah, nafsu serakah. Hati-hati Pak. Biasanya kalau dalam bisnis itu Pak, ada pemimpin-pemimpin itu yang serakah itu tanda-tandanya kalau omsetnya lagi turun, kalau uangnya lagi tidak ada, marah-marahin karyawan, marah-marahin pegawai, tidak becus dan seterusnya. Tapi kalau banyak uang dia pergi liburan Pak. Nah ini hati-hati Pak. Nah, jadi kalau jadi bos harus bisa mengendalikan nafsu amarah. Yang ketiga Pak, ini yang paling berat adalah nafsu birahi. Nah jadi pimpinan, jadi bos, pilihkanlah ulun sekretaris yang bungas-bungas. Nah hati-hati Pak, hati-hati. Di Makassar itu Pak ada berita terakhir, ada bos penjual coto menyetubuhi karyawannya yang disabilitas sebanyak 11 kali sampai dengan hamil Pak. Menurut saya ini harus kita diskusikan Pak. Jangan sampai di sini pakai peci, di luar nanti dia perjalanan dinasnya melakukan hal-hal yang perzinahan Pak. Kita harus diskusi Pak. Kita harus cari bagaimana solusinya. Alhamdulillah Pak, saya itu sebagai guru, sebagai pengajar di Makassar banyak murid yang cantik-cantik Pak. Kalau sekarang kan glowing Pak ya, masih muda semua. Alhamdulillah. Salah satu yang menjaga kami dalam mengajar itu adalah kami berdoa Pak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Pak godaannya nafsu birahi ini dalam kepemimpinan. Apalagi Bapak nanti sudah jadi bos, jadi pimpinan, kepala dinas dan seterusnya. Kadang-kadang kita ingin bersih ditawarin Pak. Ulun sudah siapkanlah kamar beserta isinya. Nah, kalau beserta isinya pahamlah Pak. Ini hati-hati Pak. Hati-hati Pak. Saya punya murid tentara Pak. Saya tanya, Pak tentara, kalau pimpinannya korupsi dan seterusnya, melakukan hal-hal yang di luar dari kewajaran, itu masih hormat nggak? Sudah tidak respect Pak. Itu dalam organisasi yang sekeras itu Pak, orang bisa nggak respect. Saya doakan Pak di awal tahun yang berkah ini kita akan memasuki musim politik ya. Mudah-mudahan Bapak semua bisa mengendalikan nafsu amarah, nafsu serakah dan nafsu birahi, agar kepemimpinan Bapak ini bisa diteladani banyak orang sebagaimana kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya robbal alamin. Kita masuk ke subbab yang kedua Pak. Mutiara keteladanan. Rasulullah adalah seorang ayah serta suami teladan. Walaupun seorang ayah yang dicintai anak-anaknya dan istrinya, beliau juga sebagai seorang pengusaha sukses tanpa modal uang. Nah, ini banyak Pak adik-adik kita sebagai pengusaha sekarang tidak membuka usaha, tidak memulai usahanya. Jarnya apa? Pak ulun hendak membuka usaha tapi kada ada modal. Nah, ternyata Rasulullah mengajarkan the capital in business is not money. Modal utama dalam bisnis itu bukan uang, but trust. Jadi kepercayaan yang paling utama Pak. Rasulullah juga sebagai guru yang hebat. Saya sudah menyampaikan tadi, para sahabat pada saat di Madinah banyak yang buta huruf, banyak yang nggak bisa baca, banyak yang nggak bisa tulis karena hampir tidak ada sekolahan seperti sekarang Pak. Tapi atas didikan Rasulullah di Masjid Nabawi, beliau para sahabat-sahabat ini menjadi pemimpin gubernur yang adil dalam kepemimpinannya. Rasulullah sebagai tokoh yang merajut masalah sosial. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pada saat itu bukan hanya ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Bisa menyatukan peradaban itu tanpa perpecahan. Kalau ini bukan pemimpin yang hebat, pasti ini akan pecah ya. Pemimpin politik yang punya visi besar. Nah, di buku ini Pak dijelaskan Rasulullah ini memiliki 8 spektrum kepemimpinan. Yang pertama,
kepemimpinan Rasulullah itu berhasil memimpin dirinya menjadi pribadi yang dicintai dan disukai. Apa buktinya? Rasulullah diberikan gelar, orang sepakat bahwa Rasulullah itu adalah seorang yang al-amin, terpercaya. Padahal kalau Bapak melihat dan membaca sirah nabawiyah, Rasulullah ketika lahir sudah tidak ada bapaknya. Lahir dalam keadaan yatim. Lahir mengikuti budaya Mekah pada saat itu, dilarikan ke kampung, diasuh oleh ibunda Halimah di kampung, Pak. Sudah berpisah daripada ibunya, dikembalikan oleh Halimah kepada ibunya. Tidak lama kemudian ibu beliau meninggal, sudah yatim piatu, Pak, Rasulullah. Ketika yatim piatu diasuh oleh kakek beliau. Kakek beliau pada saat itu adalah orang tertinggi karena dia memegang kunci Ka'bah. Ya mungkin sekelas bupati atau gubernur, Pak, pada saat itu. Karena sangat terpandang sekali. Tapi hanya di sekitar 2 tahun kakek beliau meninggal. Setelah kakek beliau meninggal, dititipkan kepada paman beliau. Dan pada saat itu pamannya keadaan ekonominya kurang baik, kurang mapan, Pak. Ini perjalanan hidup Rasulullah masa kecil. Tetapi yang luar biasa, walaupun dalam keadaan yang rumit dan susah seperti itu, Rasulullah masih menjadi pribadi yang amanah, yang jujur, yang baik. Nah, ini tidak mudah, Pak, dengan perjalanan seperti itu. Mungkin ada bapak yang yatim piatu, Pak, ketika masa kecil. Kalau masih ada di masjid ini rajin sholat, itu luar biasa, Pak. Itu pasti Allah berikan hidayah dan yang luar biasa. Rasulullah memimpin dirinya dengan baik, self development. Yang kedua, Rasulullah menjadi seorang pedagang dan pengusaha yang sukses, paling sukses pada saat itu. Tercatat Rasulullah itu ketika 37 tahun sudah menjadi orang yang kaya raya. Kalau kita pakai pendekatannya Robert T. Kiyosaki, seorang penulis buku finance, keuangan yang populer, Rasulullah ini sudah namanya financial freedom, Pak. Sudah bebas secara keuangan. Jadi Rasulullah sudah kaya raya. Ada jamaah kami, Pak, di Makassar bertanya, Pak Ustadz, kami taunya Rasulullah itu orangnya miskin. Salah satu yang menunjukkan Rasulullah miskin itu adalah hadis ketika beliau menerima utusan dari beberapa kerajaan ketika di Madinah. Beliau tidur-tiduran di karpet, di tikar dari pelepah kurma. Ketika bangun ada bekas. Jadi tahunya ketika Rasulullah dalam keadaan miskin. Itu setelah jadi nabi. Pak, kalau sekarang, Pak, ada pejabat, bupati, gubernur, tapi masih sholat di masjid, duduk-duduk sama bapak, sederhana orangnya, bapak bangga enggak? Itulah Rasulullah pada saat itu, Pak. Bahasa politik sekarang egaliter, dia merakyat, Pak. Tapi ketika muda 37 tahun, bahwa Rasulullah itu bermonogami 25 tahun, ya. Jadi jangan banyak yang menyukai yang poligaminya saja, Pak. Hati-hati, ya. Jadi ustadz saya, guru kami itu marah sekali, Pak, kalau kita cerita poligami, Pak.